Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat iman Islam kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat LDA yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini saya akan sampaikan bagaimana amanah Rasulullah terhadap sahabatnya, yaitu Abu Jal Al-Ghifari. Pertama, amanahnya itu harus mendayung perahu karena laut itu dalam. Artinya dalam perjalanan itu kita harus dibarengi niat. Sebagaimana mau kerja dari rumah sampai sini harus dibarengi dengan niat baik. Meskipun terkadang di perjalanan tidak sampai ke tempat kerja, tapi sudah ada niat baik, insya Allah akan mendapat pahala. Sebagaimana menurut hadis innamal amalu binniat. Segala sesuatu itu harus sesuai dengan niatnya. Niat baik akan mendapat pahala, ataupun niat jelek akan mendapat hukuman langsung dari Allah. Yang kedua, amanahnya itu harus meringankan pembekalan. Artinya dalam perjalanan itu kita tidak semuanya mulus, ada naik turunnya. Di sana bagaimana cara kita untuk meringankan beban hidup. Jangan terlalu memikirkan dunia, karena hisaban Allah itu yang pasti dan rumit. Kalau kita orang kaya pasti akan banyak sekali yang dihisab. Dan itu akan harus dipertanggungjawabkan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan sekecil apapun itu. Terus yang ketiga, harus membawa pembekalan yang sempurna. Bekal teh kudu sampurna lantaran tanjakan di perjalanan itu sangat tajam. Artinya lamun orang can siap untuk menghadapi apapun itu,
Kan umur tidak ada yang tahu ya. Ada yang mungkin masih panjang ataukah sebentar lagi. Kita harus siap dengan bekalnya, salah satunya dengan ibadah yang baik, akhlakul karimah. Bahkan kita harus bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Jangan sampai kita melihat nikmat orang lain. Orang lain punya mobil, kita yang jadi sakit. Kita harus bisa mensyukuri. Oh, orang lain punya mobil, kita pun bersyukur. Masih punya angkutan umum, berbagi rezeki terhadap orang lain, ya. Itu. Dan setelah itu, kalau setelah bersyukur, kita tidak boleh iri dengki terhadap orang lain. Nanti terciptalah yang namanya sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Kalau sudah seperti itu, kita akan merasa tenang diri. Lain zakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan Allah tambah nikmatnya. Tetapi kalau kitanya kufur terhadap nikmat Allah, merupakan azab yang keji menanti kita. Jadi kita tuh punya rezeki sedikit, bersyukur. Jangan sampai kita melihat rezeki orang yang lebih dari kita, tapi kita lihat dari yang lebih rendah dari kita. Kita bersyukur masih bisa bekerja, masih bisa sekolah. Orang lain di kala pandemi corona ini banyak yang PHK. Mendadak jadi pengangguran, kan itu sedih. Tapi sekarang kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah ikhlas terhadap pekerjaan. Kata ikhlas itu gampang diucapkannya tetapi susah dilaksanakannya. Oh Bu, saya ikhlas, saya melakukan ini ikhlas, tapi kadang kita suka menggerutu di dalam hati. Saya kerja nggak digaji nggak apa. Itu tidak boleh seperti itu. Ikhlas itu akan membawa kita terhadap amalan-amalan yang baik. Dimana yang tadi itu, pertama kita mendayung perahu ke dalam lautan, karena lautan itu sangat dalam. Di sana perjalanan masih jauh. Setelah itu kan tadi udah disampaikan. Yang kedua, sempurnakan pembekalan. Dalam perjalanan itu tidak lancar seperti mulusnya jalan tol. Ada aja kalau kita ke jalan tol, kita pada faktanya ternyata di jalan tol bergelombang. Itulah kehidupan kita. Kita nggak akan mungkin lempeng-lempeng aja. Ada saat manusia di atas, ada saatnya manusia di bawah. Kita harus ikhlas dan ridho menerima takdir Tuhan. Takdir ada yang baik, ada pun yang jelek. Harus bisa menerimanya. Ya, itu merupakan salah satu nasihat amalan Rasulullah terhadap Abu Dzar Al-Ghifari, yang dimana harus menjadi pedoman hidup kita supaya hidup kita akan jadi tenang. Jangan sampai iri dengki terhadap orang lain. Kadang kita suka iri dengki gitu. Kayak gitu kok orang lain kayak gini, kita kayak gini. Gak boleh. Kita harus bersyukur. Kata kuncinya orang sukses itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apapun kita harus bisa bersyukur ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Umsikum binafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.